Halo sobat Seedmanik semua, berjumpa lagi dengan Seedmanik di sini. Tentunya masih di Seedmania Channel. Di sini kita masih mereview sebuah film yang berjudul Sword Art Online Season 1. Di sebuah angkringan, nampak kalau Kirito sedang ngopi bersama beberapa orang. Di sana mereka berterima kasih karena telah diselamatkan oleh Kirito. Selain itu, mereka juga nampak membujuk Kirito untuk bergabung dengan serikat mereka. Akan tetapi, nampak kalau Kirito menyembunyikan level aslinya. Akankah Kirito mampu membantu teman-temannya di serikat barunya? Seperti biasa, sebelum kita mulai, silakan cari tempat yang nyaman dan juga jangan lupa kopinya. Seruput. Di sebuah hutan, tepatnya di hutan Sang Surya yang berada di lantai 20. Nampak kalau serikat baru Kirito sedang bertarung dengan monster belalang. Terlihat kalau mereka berhasil mengalahkan monster tersebut. Setelah capek berburu monster, mereka pun bersantai dan saling bercanda. Nampak kalau nama serikat Kirito adalah Serikat Kucing Hitam yang memiliki anggota masih di bawah level 30. Di sana Kirito merasa terbebani karena menutupi level dirinya yang sudah mencapai level 48. Pada malam harinya, mereka mengadakan pertemuan dengan sang ketua serikat yang menjelaskan kalau dalam hasil perburuan mereka yang terakhir, mereka mendapatkan 20.000 core. Core adalah mata uang di dalam dunia Sword Art Online ya. Di sana mereka ingin mewujudkan mimpi mereka untuk membeli rumah baru untuk serikatnya. Setelah pertemuan tersebut selesai, nampak kalau Kirito keluar sendirian untuk mencari cabai-cabean. Akan tetapi di tengah perjalanan, Kirito melihat Klein dan serikatnya sedang berburu monster. Klein pun menghampiri Kirito hanya untuk menyapanya karena kangen. Ya, karena lama tak jumpa ya. Akan tetapi nampak Kirito yang kurang nyaman. Kemudian Kirito pun meninggalkan Klein dengan ekspresi yang sangat dingin. Setelah kembali ke kota, Kirito mendapat pesan dari teman-teman serikatnya. Mereka memberitahukan kalau Sachi, salah satu anggota serikat, telah pergi dan belum kembali. Dengan kemampuan yang dimilikinya, Kirito mengaktifkan kemampuan untuk melacak seseorang. Dengan mengikuti jejak kaki dari Sachi, akhirnya Kirito pun menemukannya di bawah jembatan. Nampak kalau di sana Sachi sedang termenung sedih karena dia takut akan mati di dalam game tersebut. Tentunya Kirito sebagai seorang pria sejati berusaha untuk menguatkan hati Sachi. Kirito menenangkan Sachi dan menjelaskan kalau Sachi tidak akan mati di dalam game tersebut. Akhirnya mereka pun kembali ke kota. Saat di dalam kamar, Kirito dikejutkan oleh seseorang yang sedang mengetuk pintu. Ternyata Sachi yang takut tidur sendirian dan ingin tidur bersama Kirito. Sachi pun disuruh masuk oleh Kirito. Akhirnya mereka pun tidur. Ya, tidur loh guys ya, karena mereka tidak aneh-aneh. Pagi harinya, ketua serikat berpamitan kepada seluruh anggota serikat. Dia pergi ke kota awal untuk membeli rumah impian mereka. Setelah ketua mereka pergi, sisa anggota serikat hitam memutuskan untuk melanjutkan berburu monster agar uang mereka semakin banyak. Salah satu anggota mengajak untuk berburu di labirin karena uang yang didapatkannya lebih banyak.
Dengan percaya diri, mereka pun pergi menuju labirin. Nampak kalau Kirito masih tidak percaya dengan rencana mereka. Dan ternyata benar. Setelah masuk ke dalam salah satu ruangan, tampak sebuah peti harta karun. Muncullah banyak sekali monster. Mereka berusaha untuk teleportasi ke tempat lain, akan tetapi tidak bisa. Ternyata ruangan tersebut adalah ruangan perangkap. Semua anggota kucing hitam pun menghadap sang pencipta, terkecuali Kirito seorang yang mampu keluar dengan selamat. Nampak kalau Kirito sangat merasa bersalah. Pada malam Natal, Kirito mendapatkan informasi akan ada sebuah event boss. Nama event boss tersebut adalah Nicholas sang pembelot. Nampak kalau Kirito ingin mengalahkan bos event tersebut karena hadiah eventnya. Kirito mempersiapkan diri dan mengganti semua perlengkapan tempurnya. Di sana, Kirito teringat oleh ketua Serikat Kucing Hitam yang menghadap sang pencipta dengan cara melompat dari jembatan. Setelah semua persiapan dan perlengkapan sudah siap, Kirito pun pergi ke tengah hutan untuk mencari lokasi dari event boss. Ketika berlari, Kirito dikejutkan oleh Klein yang muncul secara tiba-tiba. Di sana, Klein berusaha menghentikan Kirito yang ingin mengalahkan bosnya sendirian. Akan tetapi, usaha Klein sia-sia. Kirito malah mengajak Klein untuk berduel. Sebelum mereka berduel, tiba-tiba muncul kelompok lain lagi. Kelompok tersebut adalah kelompok aliansi naga suci yang terkenal akan melakukan apapun demi mendapatkan barang langka. Akhirnya di sana kelompok Klein berusaha menghadang aliansi naga suci, dan Klein menyuruh Kirito untuk pergi ke tempat bosnya. Ketika berjalan mendekati sebuah pohon cemara besar, sebuah lonceng berbunyi. Sang bos pun akhirnya muncul dari langit. Dengan emosi dan amarah yang membara, Kirito pun berlari untuk bermain dengan bosnya. Setelah permainan selesai, Kirito keluar dari tempat event dengan wajah yang murung. Nampak kalau Kirito melemparkan barang hadiah dari event tersebut kepada Klein. Kirito pun tidak tertarik lagi dengan barang tersebut dan berjalan pergi. Sebelum pergi, Kirito ditahan oleh Klein yang nampak bingung. Klein berpesan agar Kirito tidak boleh menghadap sang pencipta secara sia-sia. Di sebuah penginapan, saat Kirito termenung, tiba-tiba Kirito mendapat pesan dari Sachi, anggota Serikat Kucing Hitam yang sudah tiada. Di sana, Sachi menjelaskan kalau Kirito mendapat pesan itu berarti dia sudah tidak bertemu lagi. Di pesan tersebut, Sachi pun meminta Kirito untuk tetap hidup dan berjuang sampai akhir dari game tersebut. Kesedihan Kirito pun memuncak dan tangis pun pecah. Kirito menangis bahagia sampai melompat-lompat. Pada akhir pesan tersebut, Sachi berterima kasih dan mengucapkan salam perpisahan kepada Kirito. Sayonara. Dan filmnya pun bersambung. Oke, cukup sekian untuk episode kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah filmnya sudah membuat kalian penasaran? Oh iya, apabila kalian tidak suka, jangan lupa untuk like dan jangan komen ya. Apabila kalian suka, jangan lupa untuk dibagikan ke nakama-nakama semuanya.
Dan tentunya jangan lupa untuk subscribe, karena satu subscribe dari maniak-maniak semuanya adalah sebuah semangat bagi Sid Manik di sini. Terima kasih dan sampai ketemu di film selanjutnya.